menjalankan ibadah kita, yaitu sholat berjamaah, yang mana tadi saya sampaikan atau saya bacakan ayat yang berbunyi, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah, kalian semua, ya saya juga, menjenengan juga, itu adalah orang-orang fakir di mata Allah, orang-orang butuh kepada Allah. Kemudian di kelanjutan ayatnya Allah menyebut wallahu wal ghaniyul hamid, Allah itu yang maha kaya dan maha terpuji. Ayat berikutnya Allah menyebut iyasa yuhibbukum wa ya'ti bi khalqin jadid, kalau Allah itu menginginkan, sangat mudah buat Allah untuk menyingkirkan kita semua dan mengganti dengan ciptaan yang lain. Artinya dalam hal ini kita itu bukan siapa-siapa, sehingga ketika kita sebagai hamba Allah kok males sholat gitu kan, maka itu suatu hal yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Jane awake dhewe iki sapa to gitu. Sudah sehebat apa kita gitu. Karena jelas Allah mengatakan antumul fuqara ilallah, kalian itu orang-orang fakir gitu. Nah, bahasa Jawa ini sing rada kasar, kita itu kere-kere di mata Allah. Orang-orang lemah, orang-orang sepele, orang-orang yang tidak punya apa-apa gitu. Makanya sehebat apapun kita di dunia itu tidak akan punya nilai apapun di mata Allah ketika tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Dan fondasi dari iman dan takwa itu ilmu, dan fondasinya ilmu itu di majelis ilmu. Nah, ini selalu saya ingatkan di mana-mana. Karena nanti ada orang yang sudah merasa beribadah puluhan tahun, jadi sudah merasa baik-baik saja, maka coba kita timbang lagi, apakah ibadahnya sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW. Makanya meluangkan waktu sedikit saja untuk majelis ilmu kadang itu berat banget. Dan saya itu termasuk orang yang dulu tuh males banget olahraga, karena mikir saya itu maneman waktu dibuang-buang buat olahraga. Karena saya lebih senang untuk sinau, ngaji dan seterusnya. Tapi ya akhirnya terkompensasi pada diri saya yang mungkin ada sakit ini sakit itu. Akhirnya sekarang saya olahraga, tapi olahraga ini ngomong nyepeda menuju pengajian. Jadi kemarin ngobrol sama teman saya tuh, dia cerita, aku nyepeda 100 kilo ke subuh nanti jam 10 nah, saya dalam hati saya, aku ya wegah nek menunggu buang-buang waktu itu tanggung pengajian ini sampai 4 gitu. Artinya kalau OTW ke pengajian lah nggak apa-apa lah, tapi kalau kemudian harus meluangkan waktu sampai habis waktu kayak gitu, saya tidak bisa. Dan hari ini saya masih kuliah di 7 tempat gitu. Artinya kalau kemudian istilahnya saya diskusi sama anak muda itu, ayo pengajian mas, saya sibuk pak, sibuk belajar, sibuk ini gitu. Jadi nek saya teko terus hindari gitu, sholatnya bareng saya, ramu sholat ya ngalih gitu. Eman-eman masih muda nggak mau ngaji. Makanya jenengan yang punya anak-anak yang masih muda, masih fresh, energinya masih banyak, sekolah gitu, cuma 1 atau bahkan mungkin sudah sekolah gitu kan, diajak pak ke masjid untuk majelis ilmu. Mana aja terserah, tidak harus ke sini. Mana aja ada majelis ilmu jenengan ajak. Jangan sampai jenengan nanti di saat jenengan sudah tidak punya bantuan apapun di kuburan berharap doa dia malah nggak tahu cara mendoakan orang tua sudah mati. Karena dulu waktu masih hidup nggak pernah diajak ngaji sama orang tuanya. Kasihan deh kalau kayak gitu. Kalau udah kayak gitu saya nggak bisa apa-apa gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pentingnya anak muda itu dijaga, apalagi dalam rangka kemerdekaan itu. Generasi muda itu kalau rusak itu udah negeri itu mau berharap apa. Makanya saya senang di beberapa masjid itu anak mudanya itu pada sholat maghrib atau pada sholat isya itu disuruh baca kitab, jangan yang sepuh-sepuh mendengar. Kitab nopo, kitab hadis lah, nopo mawon terserah. Riyadhus Shalihin boleh, Bulughul Maram boleh, Sahih Bukhari boleh, Sahih Muslim boleh. Nah monggo diagendakan masjidnya diadakan seperti itu ya. Dan mau coba hadis, rong hadis itu kan sudah cukup gitu. Nah syukur-syukur kitab hadisnya ada sarahnya, ada penjelasannya singkat, ringkas gitu kan. Jadi dia juga tinggal baca hadis ini maknanya adalah ini. Dan jenengan akhirnya ya, oh tahu krungu lah ngoten nih. Soal nanti kemudian dijelaskan lagi di pengajian yang lain, alhamdulillah tambah kelingan gitu. Tapi kalau kemudian anak mudanya buatan dipegang mesak ya Pak. Mungkin nek niki sing sepuh-sepuh pun buatan enten kanggo diitung sing masjid dari sing 6 1 loro 3 tok Pak. Nah, soalnya sepuh kabeh gitu kan.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tema kita, soal sholat. Kita sampai di bab takbiratul ihram. Belum ini? Mas. Sudah belum takbiratul ihram? Belum apa sudah? Bingung. Belum. Kiblat sudah, niat. Nah, takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku takbir pembuka sholat. Jadi sholat itu wajib takbiratul ihram. Jenengan nyampainya tepat waktu ataupun telat, jenengan harus takbiratul ihram. Sholat yang tidak takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Jenengan masuk masjid, imamnya sudah rukuk atau sudah sujud, jenengan langsung rukuk atau langsung sujud tanpa takbiratul ihram, maka jenengan sholatnya tidak sah. Kenapa? Nah, karena takbiratul ihram adalah rukun, bukan syarat, rukun. Nek syarat berarti so diganti liyane, tapi nek rukun tidak bisa, harus dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, faqala walladzi ba'atsaka bil haqq fama ahsanu ghairahu fa'allimni. Jadi ceritanya ada orang yang sholatnya salah disuruh ngulangi sama Nabi. Baleni Mas, salah meneh. Baleni Mas gitu. Dan di situ kemudian dia baru menyerah setelah 3 atau 4 kali beliau baru menyerah, demi Allah yang mengutus engkau membawa kebenaran, aku tidak bisa sholat lebih dari itu. Saya tahunya sholat itu nggih ngoten niku. Tulung mengajari kula. Ini menjadi dalil kalau orang yang sudah biasa sholat belum tentu sholatnya benar. Sehingga ampun alergi nek belajar fikih sholat lagi. Wah, aku sholat 35 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun. Bahkan lingku sholat karo sing ngajari kuwi cuwi lingku sholat. Mosok sholatku salah. Wonten justru itu digunakan untuk wasilah untuk memperbaiki lagi. Kula niku ngajar kitab tauhid niku nek mboten kentu nek pun ping 6 ping 7. Kitab niku lho entek baleni meneh tapi masjid liya gitu kan. Dan saya menikmati, kenapa? Dengan begitu saya jadi apal, Pak. Oh, babnya jumlahnya ada sekian, nanti bab pertama soal ini, nanti tengahnya ini, bahas ini. Oh, dan saya enggak kemudian alergi, wah aku tahu tak bahas ning kono apa tak bahas ning kene, mbok kitab liyane. Enggak, itu saya seneng-seneng aja. Termasuk beberapa kitab kayak Bulughul Maram, kemudian Minhajul Muslim, itu saya udah pernah bahas di tempat-tempat lain. Tapi saya bahas di tempat lain tidak ada masalah itu. Malah justru kita ngulangi. Makanya terkait dengan ini jangan sampai jenengan alergi. Lingku sholat karo sing ngomong kae luwih suwe lingku sholat, mosok aku ndak sinau karo bocah kae gitu. Mboten. Kalau memang ada hal-hal yang memang baik dan baru dan di situ jenengan juga baru tahu ya kita perbaiki. Qala fa idza qumta ila shalah fakabbir. Kata Nabi, jika engkau tidak sholat bertakbirlah. Ini mengindikasikan DE mungkin pas mulai sholat tuh tidak bertakbiratul ihram, makanya disuruh bulan-balik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, miftahus sholat at-tahur, pembukanya sholat itu bersuci. Tegasnya kalau jenengan tidak bersuci, apakah lewat wudhu atau tayamum tergantung keadaan, maka sholat jenengan tidak pernah bisa dimulai. Sehingga untuk bisa memulai sholat, membuka sholat, jenengan harus bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkannya takbir. Mengharamkan pripun? Mengharamkan kegiatan yang lain. Nek pun takbir niku ndak boleh ngobrol, ndak boleh lingak-linguk sing liyane. Kadang niku lho, kula enten masjid niku nggih. Memang benar harus dibahas ini di semua masjid. Niku piyaine niku pun sepuh-sepuh, ya. Bapak-bapak ugi ibu-ibu, kula teko telat. Nah, pun sami ngadeg gitu. Nah, delalah kula niku untuk sampai ke soft laki-laki niku masjid niku settingannya rada nglewati yang perempuan. Jadi misal pintune kan niku kan lewat sing nika. Nah, niku sing jamaah putri niku lho kudune kan nunduk to. Ngono ki yo ndelok ya aku ngopo. Lho. Padahal ya tau roh ya engko ya roh gitu pas pengajian. Makanya nggih kalau bisa disetting orang lewat itu enggak ngelewati orang sholat itu bagus. Termasuk yang sholat juga harus tahu nek sholat itu ngelihat tempat sujud, bukan lihat kemana-mana gitu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tahrimuha at-takbir. Mengke kula nanti ngelihat ten medsos niku tah nom-nom, joko-joko gede gitu, mungkin umur 17-an atau mungkin hampir 20. Nek mboten klentu niku sholat Jumat. Nah niku wayah sholat niku ya wis takbir tangane pun ten napa ten dodo. Ngobrol karo sebelah itu. Maka kalau udah kayak gitu ya batal gitu. Termasuk misal mungkin saya pernah ceritakan lagi waktu Ramadan, nah, itu ada sholat witir. Nah di witir itu saya bantu dengan kunut, dengan tinggal aminkan.
nggih namine kula niku penggalih kula ngeten nggih jenengane mungkin lali ling donga atau kurang suwe ling donga atau ora ngerti dongane sing baik gimana, yang banyak gimana. Nah, saya pun berpikir iki omong tarwehan ben panjenengan ya ugi kula dapat faedah banyak, doa yang banyak gitu kan. Mumpung kula ya hafal itu tak tok ke kabeh gitu. Nah niku jamaah putri melih gitu, ibu-ibu melih gitu. Awalnya ya amin amin nyenengke kae gitu. Terakhirnya bareng suwe terus entuk 5 menit muncul gitu kan kok ora mandek-mandek gitu. Amin wis, amin wis. Aminnya bener lah, wise niku kan sudah kalimat lain. Makanya kalau kemudian sholat ketambahan kata-kata yang lain ya batal sholatnya gitu. Nonton gitu. Sehingga jenengan yang sholat ya tidak boleh kemudian melakukan hal lain kecuali apa yang diperbolehkan dalam sholat gitu. Kemudian wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan salam, halal nopo nggih, halal melakukan semua selain sholat. Halal untuk ngobrol, halal untuk ketemu orang gitu kan, halal untuk salaman misal gitu kan. Nah, itu nggih setelah selesai sholat gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini cara takbirnya pripun? Karena Rasulullah SAW idza taqala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Nabi itu kalau sholat mengangkat tangannya maddan, dibuka. Buka, boten digegem ngeten. Boten dirapetke dibuka. Ning nggih boten sah di napa dijembeng ngoten mboten usah. Iki sak madya mawon. Engko dubuke tok ora Mas. Kok dibuka kuwi gak kodene ngoten. Nah, sakit buatan. Nah, dan terus tangannya dibuka. Allahu Akbar. Buatan digegem, buatan dirapetke. Itu dulu satu. Kemudian dalam riwayat yang lain Bukhari Muslim, yarfa'u yadaihi hadwal mangkibain, diangkat sejajar dengan pundak. Pundak niku niki to, sejajar pundak. Ngeten. Mboten ngeten nggih. Nah, ngeten di depane. Sejajar dengan pundak. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, kabbara rafa'a yadaihi hatta yuhadiya bihal udunain, diangkatnya sejajar telinga. Nah, berarti nek enten piye ngeten nggih leres, semanten iki nggih ugi leres. Dan itulah yang sering saya katakan, itu namanya khilafiyah. Perbedaan yang punya dasar, yang orang milih kita hargai pilihannya. Jangan sampai salah sebenarnya ini orang ngono. Nah, niku jenenge wong keminter ya. Artinya gini loh, ketika kita belajar kitab fikih banyak, nah, kita akan luwes. Nah, makanya kitab fikih niku kathah Pak, ada Bulughul Maram ya termasuk, Al-Wajiz ya termasuk, Minhajul Muslim ya termasuk. Terus nek bab salat niki enten sifat salat Nabi ya termasuk. Mengke ada Safinatun Najah, Sulamut Taufik. Niku madhab Syafi'iyah yang biasa diajarkan di pondok-pondok Nahdiyin gitu kan. Kemudian nanti ada Matan Abu Suja, banyak Pak. Yang paling gede niku nggih Al-Um niku karya Imam As-Syafi'i niku tambah gede melih niku. Nah, maka ketika memang saudara kita itu punya dalil ya tidak apa-apa. Tidak usah kemudian kita risih gitu, tidak apa-apa. Nah, cuman nek mboten enten dalile lah niku sing kita harus mengingatkan nek tahu. Nah, kalau contohnya nek ngeten asal. Nah, begitu medhuk niku nggih kedahe langsung mawon. Kadang niku dadak enek wong sing dibeng nggih. Nah, sing niku lah niku mboten enten dalam fikih. Ancang-ancang sih. Niku nggih mboten enten. Kula nggih nate ningali sing ngeten, Allah ditarik niku. Wah, jadi koyo apa jenenge tenaga dalam. Gitu. Untung ngarepe ora mencelat gitu. Nah, terus cara sedekahnya gimana? Ya, dikatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Wa'il bin Hujr, rafa'a yadayhi haina dakhala fis shalah kabbara. Beliau mengangkat tangan ketika masuk sholat dan bertakbir. Berarti ini kita takbiratul ihram. Wasofa hamma. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya beliau mengangkat sejajar dengan telinga. Summal tahafa bisaubihi summa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Lalu beliau memasukkan tangannya ke bajunya. Nah, terus ini ombo dilebetke. Nek ombo jenengan klambi tendek ngoten nggih mboten saged jenengan nggih.
Nah, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini tangan kanan di atas tangan kiri. Ya terus boten nganggo jubung langsung Allahu Akbar ngoten to ning delalah niki rasane ombo to dilebetke. Ngoten. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain tangan kanan di sini bisa pada telapak tangan. Artinya nek tangan kanan itu berarti kan ini kan tangane, ini kan tangane. Nah, berarti tangan ketemu tangan berarti ngeten. Ngeten to. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, bisa juga telapak tangan iki, telapak tangan ketemu telapak tangan ngeten. Disebutkan lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, summa wadu ayatahul yumna ala dohri kaffihil yusra warrusghi wassa'ah. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kanan, di atas punggung telapak kiri. Nah, tangan kanan ini di atas punggung telapak kiri ngeten. Nah, sehingga ketemunya niki napa niki? Pergelangan ketemu dengan pergelangan. Nah, niki juga yang kedua boleh. Kemudian berikutnya tangan kanan menggenggam tangan kiri. Nah, sing dicekel niku pergelangane berarti ngeten. Nek wong kan ngeten to. Tangane niki ning dhuwure telapake. Niku yang kedua. Yang pertama niku tangan ketemu tangan, berarti niki ketemu niki. Gitu. Nah, yang ketiga di nyekeli pergelangan. Jadi tenan iki fikih ngeten iki, dadi memang ada macam-macam gitu loh. Nah, nek akidah boten, akidah ya mung iku gitu. Ku sisane wong arang-arang gitu. Makanya kalau dikatakan Allah itu di atas, di langit, ya sudah gitu. Enggak perlu kemudian dicarikan aneh-aneh pendapat gitu kan. Nah, kemudian tangan kanan menggenggam tangan kiri tangan kanan menggenggam tangan kiri. Nah, yang dimaksud adalah pergelangannya. Ra'aitu Rasulullah SAW idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimali. Aku melihat Nabi SAW ketika beliau sholat, beliau tangan kanan beliau menggenggam tangan kirinya, maksudnya dengan pergelangan. Ngeten ya angsal. Nah, terus niku didekek ten pundi? Ten dodo, ten weteng apa ten udel. Nah, maka nggih disebutkan bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu meletakkan tangannya di dada dalam kitab Sahih sifat sholat Nabi itu Imam Albani itu menyebutkan hadis itu. Nah, maka hadis itu sebenarnya hadis yang termasuk dalam kategori doif menurut ulama yang lain. Artinya ngeten, hadis yang sahih tentang harus di dada atau di perut atau di bawah di pusar itu tidak ada yang sahih. Sehingga jenengan mau meletakkan di perut boleh, di dada boleh, di bawah boleh. Nah, akhirnya orang yang melakukan di dada terus nyalah ke sini perut itu yo kleru. Wong sing ndekekne perut nyalah ke sini dodok itu kleru. Mungkin enten orang niku ngomong ngeten. Ciri kelompok Wahabi ya mrene. Nek salat tangane ngene iki, enggak boleh kayak gitu. Memang ada hadisnya, ning delalah hadisnya juga enggak sahih, tapi menurut Imam Al-Albani ya, beliau berpendapat hadis itu bisa masuk dalam kategori hasan, walaupun ulama yang lain mendhaifkan. Termasuk niku lho, duduk terus tangannya ke bawah niku. Niku si Albani itu termasuk yang menghasankan hadisnya, tapi ulama yang lain mendhaifkan. Makanya jenengan nek ningali enten piyai nggerakke tangan yo biarin aja ndak apa-apa. Jenengan ndak yo ndak apa-apa juga gitu. Betul nggih? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan udah ngerti apa itu rukun, apa itu syarat pena, iki nek diubahke kena ora, iki kembali ke jane iki syarat apa rukun. Nek rukun wajib no. Kalau kita ndak ngubahke batal, tapi kan bukan. Nah, makanya ndak apa-apa. Termasuk sholat subuh pakai kunut. Ini rukun apa syarat itu kan? Nek rukun ya kita ndak kunut ya batal kabeh gitu kan. Makanya ada orang yang kemudian dia berpendapat itu rukun ya toh. Begitu imamnya ndak kunut, nah dia kemudian apa? Sujud sahwi. Padahal dalam kitab-kitab ndak ada yang mewajibkan, ndak ada. Harusnya santai mawon gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa? Nek dari hadis tadi tidak ada yang sampai seperti itu. Jadi tangan ini di atas tangan, berarti kan tidak sampai sikut gitu kan. Ngeten mawon. Nah, terus yang kedua, tangan ini di atas telapak niki, ya berarti kan ngeten untuk mundur. Jadi niki ros niki ketemu ros niki. Terus habis itu yang ketiga dicekel niki pergelangan niki. Boten dugi ngeten termasuk ngeten ya boten enten. Sana apa niki? Ini kesini apa ini? Cakep. Nek ngene iki napa jenenge?
kademen. Oh, sedekah wong kademen niki sedekah wong salat. Nah, ini. Ya makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saestu niki harus dipelajari dan kula ngajari ini mboten kantuk pun ping 7 napa ping 6 dan saya enjoy aja gitu. Dan tidak merasa gimana-gimana. Karena memang yang saya lihat itu praktek sholat kaum muslimin itu banyak yang keliru. Sebagiannya itu banyak yang keliru. Mungkin ini dulu soal takbiratul ihram tidak perlu banyak-banyak. Ya, ilmu sudah bertambah, tinggal dengan koreksi. Saya tidak akan nududing yang ini yang itu, dengan introspeksi mawon, mana yang baik, mana yang sudah baik dipertahankan, yang kurang baik ya ditanjuk sipun ngoten mawon. Nah, disitulah yang disebut dengan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, ittaqullah haqqa tuqatih, sehingga